Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini sebagaimana tercantum di papan tulis, kita akan bahas tentang beberapa poin seputar walimatul urs atau pesta pernikahan atau disebut juga syukuran pernikahan. Yang jelas pengertian walimatul urs adalah acara makan-makan. Ya, acara intinya adalah acara makan. Orang Jawa bilang acara intinya adalah acara untu. Acara pokoknya adalah makan-makan, dan hal ini dilakukan karena baru saja ada orang yang menikah sehingga menjadi pengantin. Perlu diketahui bahasanya secara dalam bahasa Arab, walimah itu artinya berkumpul. Walimah itu makna dasarnya adalah berkumpul. Nah, kenapa acara makan-makan ini disebut walimah? Karena acara makan-makan ini umumnya diselenggarakan pada saat dikumpulkannya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Dipertemukan, dikumpulkan, maka dan pada saat itulah diadakan acara makan-makan, maka disebutlah dia walimatul urs. Urs artinya pengantin, walimah makna dasarnya adalah makan-makan karena ada kegiatan berkumpul. Dalam hal ini adalah berkumpul dan dipertemukannya pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin kedua yang akan kita bahas adalah waktu pelaksanaan walimatul urs. Maka waktu pelaksanaan walimatul urs itu longgar. Di sini kita sampaikan boleh jadi saat hari akad. Saat hari akad nikah tersebut itu juga adalah hari pelaksanaan walimah. Biasa di tempat kita setelah akad nikah kemudian acara makan-makan. Nah, ini walimatul urs. Boleh juga sesudah hari akad. Misalnya hari akadnya hari Jumat, kemudian walimatul urs diselenggarakan pada hari Ahad. Itu tidak masalah. Kemudian ada satu istilah yang sering akan kita jumpai ketika kita membahas masalah pernikahan. Itu ada yang disebut dengan dukhul. Dukhul disebut juga dengan bina. Itu artinya bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berdua di kamar. Maka acara kumpulnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, dan ini ditempatkan satu ruangan yang aman sehingga mereka bebas melakukan apa yang Allah halalkan sebelumnya Allah haramkan berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, ini disebut dengan dukhul. Maka walimatul urs boleh saat hari di mana hari tersebut adalah hari dukhul. Seandainya hari akad itu berbeda dengan hari dukhul, maka boleh mengacu kepada hari dukhul ataupun hari akad. Maka diperbolehkan saat hari dukhul atau sesudah hari dukhul. Meskipun yang sering Nabi lakukan, beliau mengadakan dan menyelenggarakan walimatul urs ketika beliau menikahi istri-istrinya adalah setelah beliau dukhul dengan istri-istrinya. Setelah beliau kumpul dengan istri-istrinya, beberapa hari setelah itu baru beliau mengadakan walimatul urs, semacam walimatul urs beliau ketika menikahi Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Maka intinya waktu pelaksanaan akad nikah itu adalah sesuai dengan uruf, tradisi dan budaya masyarakat. Mana yang familiar, mana waktu yang dianggap waktu penyelenggaraan walimatul urs yang memasyarakat, maka itulah walimatul urs. Namun yang jelas walimatul urs ini
dilaksanakan pada saat juga sebagai bentuk pengumuman adanya pernikahan. Maka walimatul urs ini dilakukan pada saat masih hari-hari gembira, hari-hari bahagia karena adanya pernikahan. Jadi kalau walimatul ursnya sudah terlalu jauh, setelah akad nikah, boleh jadi 1 tahun setelah akad nikah, maka itu tidak terhitung walimatul urs. Maka intinya walimatul urs adalah acara makan-makan dikarenakan gembira, disebabkan adanya pernikahan. Mau disebut pesta nikah boleh, mau disebut tasyakuran pernikahan juga tidak mengapa, disebut walimah atau walimatul urs juga tidak mengapa. Semuanya maknanya sama, yaitu acara makan-makan dikarenakan ekspresi gembira, baru saja ada yang melangsungkan pernikahan. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.